Halo, perkenalkan nama saya Mariana Marina BH dengan nomor induk mahasiswa 8598 14016 pada kegiatan praktikum IPA di SD. Jadi pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi kegiatan praktikum IPA di SD, yaitu pada modul 3 tentang pencernaan makanan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alat pencernaan makanan pada manusia. Pertama, pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, di mana mulut merupakan sistem pencernaan manusia yang merupakan pintu masuknya makanan ke dalam tubuh dan menjadi tempat awal terjadinya proses pencernaan. Jadi di dalam mulut itu makanan tidak dihancurkan secara fisik, melainkan diproses secara kimiawi dan oleh enzim yang terdapat pada mulut. Di dalam mulut juga terdapat gigi yang akan memotong makanan, kemudian lidah yang akan mengatur posisi makanan saat mengunyah, dan ludah akan melumatkan makanan dan memudahkan makanan kita untuk ditelan dan diproses pada alat pencernaan selanjutnya. Kemudian setelah sistem pencernaan mulut, maka makanan akan melewati faring atau tenggorokan. Pada tenggorokan, yaitu alat sistem pencernaan kedua setelah mulut. Jadi setelah makanan dikunyah dan ditelan, makanan akan melewati faring atau tenggorokan. Jadi faring ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan. Pada bagian ini juga terdapat persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi ketika proses menelan makanan berlangsung, maka tubuh akan bekerja secara otomatis untuk mencegah makanan masuk pada saluran pernapasan. Jadi ada katup yang dinamakan dengan epiglotis, yaitu katup kecil yang akan menutup saluran napas saat makanan lewat. Jadi makanan tidak akan diarahkan menuju ke kerongkongan dan tidak akan masuk ke paru-paru. Kemudian alat sistem pencernaan ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan. Dari faring, makanan masuk ke esofagus atau ke kerongkongan. Esofagus ini adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung, di mana panjang tenggorokan pada manusia ini sekitar 25 cm. Dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Jadi gerakan ini berupa kontraksi otot secara bergelombang dan berfungsi untuk mendorong makanan untuk turun ke lambung. Pada bagian bawah kerongkongan juga terdapat otot berbentuk licin yang disebut sphincter esophagus. Jadi otot ini akan terbuka ketika makanan akan masuk ke lambung dan tertutup kembali setelah makanan lewat. Jadi fungsi utama esophagus ini yaitu untuk mencegah asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Jadi apabila sphincter ini lemah, maka seseorang akan mengalami penyakit asam lambung atau GERD. Keempat yaitu lambung. Jadi setelah makanan melewati kerongkongan ini, maka makanan akan masuk ke lambung, di mana lambung ini merupakan organ yang berbentuk tabung dan terletak pada bagian kiri rongga perut. Lambung ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menyimpan makanan untuk dalam waktu yang sementara, kemudian mengaduk makanan, serta mencerna makanan secara kimiawi. Pada organ lambung terdapat dinding lambung yang menghasilkan cairan lambung yang mengandung asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan serta mengaktifkan mengaktifkan enzim pencernaan. Di sini lambung juga menghasilkan enzim pepsin yang bertugas untuk memecah protein menjadi bagian-bagian kecil. Jadi ada otot-otot yang terdapat pada lambung dan akan bergerak serta mengaduk secara terus-menerus sehingga makanan berubah menjadi cairan yang kental yang disebut dengan chymus. Jadi lambung juga memiliki lapisan lendir yang berfungsi untuk melindungi lambung dari asam yang kuat.
Apabila lapisan pelindung pada dinding lambung mengalami iritasi, maka akan mengalami penyakit MAC. Selanjutnya itu ada usus halus, yaitu alat sistem pencernaan. Setelah usus halus, setelah lambung, maka ada usus halus, yaitu dimana lambung masuk ke usus halus, dimana usus halus ini merupakan bagian terpanjang dalam sistem pencernaan manusia dengan ukuran panjang 6 meter. Di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan sekaligus untuk penyerapan nutrisi. Jadi usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, di mana pada bagian ini makanan akan bercampur dengan cairan empedu dari hati dan enzim dari pankreas. Kemudian cairan empedu itu berfungsi untuk memecah lemak menjadi butiran kecil agar lebih mudah untuk dicerna. Ada juga enzim pankreas, di mana ia akan membantu memecah karbohidrat, protein, lemak menjadi zat yang lebih sederhana. Jejunum dan ileum juga, pada bagian ini sebagian besar zat makanan akan diserap tubuh. Pada dinding halus memiliki tonjolan kecil yang disebut villi dan mikrofili, di mana villi dan mikrofili ini ada pada dinding dalam pada permukaan usus halus, di mana mikrofili dan villi ini akan memperluas permukaan penyerapan sehingga nutrisi dapat mudah diserap secara maksimal. Adapun zat-zat seperti glukosa, amino, vitamin, mineral, dan asam lemak akan masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kemudian selain sistem pencernaan juga, alat sistem pencernaan, terdapat juga bagian organ tubuh yang akan membantu proses pencernaan ini, yaitu seperti hati, kantong empedu, dan pankreas. Jadi hati ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia, di mana hati ini memiliki fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu menghasilkan cairan empedu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa cairan empedu itu berfungsi untuk membantu memecahkan lemak agar lebih mudah dicerna oleh usus halus. Kemudian hati juga berfungsi untuk menyimpan cadangan energi, mengatur metabolisme tubuh, serta menetralkan racun. Cairan empedu ini dihasilkan oleh hati dan akan disimpan sementara di kantung empedu sebelum dialirkan ke usus halus saat dibutuhkan. Pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan yang akan membantu memecah makanan menjadi zat yang sangat sederhana. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Kemudian selanjutnya itu alat sistem pencernaan yang selanjutnya itu adalah usus besar. Nah, usus besar ini merupakan tempat makanan di mana usus halus ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Jadi usus halus ini berperan untuk menyerap sisa air dan makanan yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi dalam usus besar ini terdapat jutaan banyak bakteri yang baik, sehingga makanan yang kita konsumsi itu akan dibusukkan. Jadi bakteri itu juga akan membantu menghasilkan beberapa vitamin penting seperti vitamin K yang akan dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Jadi sebagian besar ada bakteri yang baik atau bersifat bakteri itu tersendiri yang akan membusukkan makanan. Jadi tidak semuanya bakteri yang ada dalam usus itu jahat ya atau menyebabkan penyakit. Kemudian dalam usus besar ini akan membantu menjaga keseimbangan di dalam cairan tubuh. Jadi apabila air terlalu banyak dikonsumsi atau penyerapan air terlalu banyak, maka feses akan menjadi keras dan akan menyebabkan sembelit. Jadi oleh karena itu, apabila penyerapan air terlalu sedikit, maka kita akan mengalami diare. Jadi ada berbanding terbalik ya. Kemudian
rektum, yaitu ke-8 yaitu rektum. Setelah makanan atau sisa makanan terbentuk dalam usus besar, feses akan disimpan dalam rektum. Jadi rektum ini merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara dalam feses yang dikeluarkan dari tubuh. Jadi apabila rektum ini sudah penuh, maka saraf akan mengirimkan signal ke otak sehingga timbul perasaan kita untuk membuang air besar. Jadi proses inilah yang menunjukkan bahwa sistem pencernaan akan bekerja sama secara otomatis dengan sistem saraf dalam mengatur pengeluaran sisa makanan. Kemudian yaitu sistem pencernaan manusia yang terakhir yaitu anus, di mana anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan menjadi tempat keluarnya sisa makanan dari tubuh. Jadi pada anus ini terdapat 2 otot sfinkter, yaitu sfinkter internal dan sfinkter eksternal. Jadi kedua otot ini bekerja untuk mengatur proses pengeluaran feses. Jadi saat kita membuang air besar itu ada otot sfinkter yang akan mengendur sehingga feses dapat dikeluarkan. Jadi setelah proses feses pengeluaran itu selesai, maka otot sfinkters akan menutup kembali dan menjaga agar feses tidak akan keluar dengan sendirinya. Jadi oleh karena itulah proses pengeluaran zat sisa makanan ini merupakan tahap akhir dari seluruh proses pencernaan makanan yang berlangsung sejak makanan pertama kali masuk dalam mulut kita. Jadi begitulah alat sistem pencernaan pada manusia, yaitu mulai dari mulut sampai pada anus. Terima kasih.